Sorotan Saudara, Polda Metro Jaya mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. 15 tersangka yang terlibat dalam kasus ini termasuk prajurit TNI Kopda FH dan Serka N telah ditahan. Lima belas tersangka terbagi dalam 4 klaster, yakni klaster aktor intelektual, klaster membuntuti korban, klaster penculikan, dan klaster penganiaya. Tersangka prajurit TNI berinisial Kopda FH berperan sebagai perantara untuk mencari penculik, sementara Serka N sebagai eksekutor. Motif para tersangka adalah memindahkan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang sudah disiapkan. Polisi kini masih memburu satu tersangka berinisial EG yang masuk dalam klaster membuntuti, sehingga total ada 16 tersangka dalam kasus ini. Daripada para pelaku melakukan perbuatannya, yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Saudara, informasi selengkapnya terkait kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN akan disampaikan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Janifan Prapta dari Polda Metro Jaya. Bene, apa peran masing-masing tersangka yang saat ini telah ditahan? Ya, selamat siang Ihsan. Memang kalau dari informasi tadi yang kami sempat ikuti lewat konferensi pers pihak kepolisian dan juga Pomdam Jaya begitu ya. Ini sudah ada 15 orang tersangka yang sudah ditahan dan statusnya juga sudah sebagai tersangka begitu ya. Di mana dari 15 ini juga sudah diklasterisasi menjadi 4 bagian begitu ya, atau 4 klaster, di mana klaster pertama ini adalah aktor intelektual yang terdiri dari 4 orang yang di dalamnya termasuk aktor utama yang berinisial C, di mana C ini merupakan salah seorang pengusaha swasta yang berniat untuk memindahkan dana di rekening dorman ke rekening penampung begitu ya. Nah, tadi kalau kami tanyakan memang sejauh ini belum masih didalami terkait dengan apa tujuannya sebenarnya C ini ingin memindahkan dana dari rekening dorman ke rekening penampung. Kemudian juga selain klaster aktor intelektual, ada juga klaster soal eksekutor penculikan, di mana di dalamnya juga terdapat 5 orang yang juga sudah ditahan pihak kepolisian, dan juga klaster penganiayaan yang berisikan 3 orang, dan juga klaster pembuntutan yang terdiri dari 4 orang. Nah, untuk klaster pembuntutan sendiri tadi dijelaskan oleh pihak kepolisian masih ada 1 orang yang masih dalam pencarian berinisial EG, sehingga kasus ini juga masih atau tengah dalam proses pihak kepolisian karena masih ada 1 orang yang dinyatakan sebagai daftar pencarian orang. Nah, kalau kami tadi mendengar keterangan dari pihak kepolisian, memang berbagai orang ini sudah memiliki perannya masing-masing. Kita ketahui pada saat kejadian tanggal 20 Agustus lalu ini MIP atau Muhammad Ilham Putra diculik di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Timur, dan juga ketika hari kejadian MIP ini dipindahkan dari mobil penculikan ke mobil eksekusi, sehingga para eksekutor inilah yang memang mengeksekusi Ilham di dalam mobil tersebut. Yang kita ketahui di klaster eksekusi ini ada 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang di dalamnya juga termasuk salah satunya oknum TNI yang berinisial Serka N. Kalau dari kasusnya kami lihat juga di kasus ini ada keterlibatan 2 oknum TNI. Yang pertama ini adalah keterlibatan Kopda FH yang merupakan perantara atau pencari eksekutor begitu ya. Kemudian juga ada Serka N yang juga merupakan sebagai eksekutor penganiayaan. Kemudian juga kalau dari pasal yang disangkakan terhadap beberapa pelaku tersebut, memang sejauh ini tadi kalau kami tanyakan terhadap pelaku disangkakan pasal 328 ayat 3 begitu ya, di mana pasal ini adalah pasal penculikan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Begitu, Ihsan.
Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Jadivan Prapta langsung dari Polda Metro Jaya.